Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting sekaligus kabar gembira langsung dari Mendikbudristek ya. Jadi di sela-sela pelaksanaan seleksi P3K, Mas Menteri itu sempat mengunjungi eh, TUK ya, atau titik tempat ujian kompetensi guru P3K. Cuman kurang tahu di mana letaknya. Di sini Mas Nadiem menyemangati peserta P3K guru yang misalkan tidak lolos passing grade. Di sini ada simak kalimat Mas Menteri. Jadi teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung simak saja informasi dari Mendikbudristek. Yang ini adalah merupakan salah satu kabar gembira, utamanya jika teman-teman guru honorer itu tidak lolos passing grade. Nah, seperti itu. Jadi dilansir di salah satu media elektronik terkenal jpnn.com, di sini Mas Nadiem menyemangati peserta tes P3K guru yang tidak lulus passing grade ya. Itu pada tanggal 13 September ya 2021 hari Senin, yang merupakan tes pertama ya, artinya tes pertama untuk guru P3K ya di tahap pertama ini. Di sini Mas Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim itu meminta ya teman-teman ya, meminta kepada seluruh guru honorer yang misalkan tidak lulus passing grade P3K itu tetap bersemangat sebab mereka masih bisa mengikuti seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Mendikbudristek itu meminta agar teman-teman guru honorer itu tetap bersemangat meskipun misalkan teman-teman itu tidak lolos P3K di tahap 1, karena menurut Bapak Menteri itu masih ada tahap 2 dan tentunya masih ada tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut sedikit di sini, bagi para peserta yang belum lulus passing grade P3K Guru 2021 hari ini, itu menurut Menteri Pendidikan itu jangan patah semangat dulu. Ingat, guru honorer itu diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali ya. Berarti kita punya kesempatan itu mengikuti tes sebanyak 3 kali teman-teman ya. Kata Nadiem Makarim kepada guru honorer yang melaksanakan tes di SMK Negeri 6 Surakarta ya pada hari Senin tanggal 13 bulan 9 tahun 2021. Jadi luar biasa sekali. Jadi hari ini teman-teman ya, jadi hari ini Mas Menteri itu berkunjung ke salah satu tempat pelaksanaan ujian kompetensi di SMK Negeri 6 Surakarta ya hari ini. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa teman-teman guru honorer itu sekali lagi itu jangan langsung berputus asa dulu atau jangan langsung patah semangat dulu, karena guru honorer itu diberikan kesempatan hingga 3 kali. Nah, luar biasa sekali spirit dari Mas Menteri, Menteri Pendidikan kepada teman-teman guru honorer ya, seperti itu. Beliau menegaskan Kemendikbud memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K. Guru honorer yang tidak lulus pada tes P3K 2021 tahap 1 itu bisa memanfaatkan program tersebut. Jadi Bapak Menteri di sini menginformasikan bahwa untuk pembelajaran persiapan mengikuti P3K tahap 2 ya, P3K tahap 2 tahun 2021. Di sini istilahnya Kemendikbudristek itu memiliki program guru belajar ya. Memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak lulus tes P3K 2021 tahap 1 itu bisa memanfaatkan program tersebut. Ini dari informasi langsung dari Kemendikbudristek ya. Buat teman-teman yang misalkan yang akan mengikuti seleksi P3K di tahap 2 dan tahap 3 itu bisa memanfaatkan program guru belajar dan guru belajar khusus seri belajar mandiri dari Kemendikbudristek seperti itu. Di sini Mas Nadiem menyarankan agar para guru honorer
peserta tes P3K yang tak lulus passing grade itu mempersiapkan diri dan mengikuti seleksi berikutnya. Jadi di sini Mas Menteri menginformasikan agar teman-teman guru honorer yang tidak lulus passing grade itu harus tetap mempersiapkan diri dan mengikuti seleksi berikutnya. Jadi program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar PPPPK yang terdiri dari materi, perangkat latihan soal, community learning serta tryout ya, itu jelas Menteri Nadiem ya, Menteri Pendidikan. Nah, jadi kepada teman-teman guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, istilahnya Mas Nadiem di sini mengatakan pemerintah memberikan nilai afirmasi 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun seperti itu. Jadi memang di sini sudah ditegaskan oleh Mas Menteri bahwa bagi teman-teman guru honorer yang berusia di atas 35 tahun itu akan diberikan afirmasi sebesar 15% ya, sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Begitu juga untuk yang memiliki sertifikat pendidik atau XTHK2. Jadi teman-teman, itu ketika teman-teman yang hari ini sudah langsung melihat nilainya dan dinyatakan tidak lulus passing grade, itu sebenarnya teman-teman jangan langsung berputus asa dulu, karena kemungkinan besar itu belum nilai final teman-teman ya, alias nilai afirmasi itu belum tercover juga di live scoring yang teman-teman lihat tadi ya. Mudah-mudahan saja seperti itu. Jadi kita menunggu saja informasi terbaru dari Kemendikbud, apakah memang nilai afirmasi itu yang diberikan kepada rekan-rekan guru honorer yang memenuhi syarat itu sudah tercover di istilahnya di live score tadi siang untuk hari Senin, atau memang belum ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki nilai kompetensi teknis cukup tinggi tetapi belum bisa mencapai passing grade kompetensi teknis 320 untuk guru kelas SD, itu teman-teman jangan berputus asa dulu, karena bisa jadi nilai afirmasi baik usia 35 sampai sardik itu belum tercover di istilahnya di database untuk nilai akhir. Jadi ini masih nilai mentah teman-teman ya, menurut admin seperti ini. Bisa jadi ini masih nilai mentah ya, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini kita lanjut. Dengan adanya program ini, pemerintah membantu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Jadi masih ada tambahan nilai afirmasi kompetensi teknis 15% bagi guru di atas 35 dengan masa pengabdian di atas 3 tahun. Jadi seleksi P3K guru merupakan bagian dari upaya menyediakan kesempatan yang adil dan bersih demokratis terhadap guru honorer yang memiliki kompetensi baik. Nah, di sini kita bisa lihat pemaparan terkait pelaksanaan peran kementerian lembaga dalam seleksi P3K itu diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman ya. Jadi teman-teman tentunya sudah sering melihat kami membahas tentang Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, itu membahas sepenuhnya tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 seperti itu. Nah, di sini jelas teman-teman ya, di sini diutarakan bahwa dalam peraturan tersebut mekanismenya ini sudah diatur termasuk panitia seleksi nasional, Panselnas, pengadaan ASN diketuai oleh Kepala BKN. Jadi nantinya di sini tujuan adanya Panselnas adalah menjamin objektivitas pengadaan P3K dalam pengadaan PPK 2021 ujian kompetensi menjadi wewenang Kemendikbudristek. Nah, jadi untuk persoalan ujian kompetensi mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara itu sepenuhnya menjadi wewenang dari Kemendikbudristek. Jadi mengenai live scoring tadi siang sampai ada yang berpikir bahwa itu masih nilai mentah atau sudah nilai final, kita tunggu saja informasi resmi dari pihak Kemendikbudristek teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.